materinya udah lewat tapi masih belum ngerti gitu kan, jadi kurang maksimal. Oke. Oke. Oke, siap. Kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi, karena kayaknya udah teman-teman udah nggak sabar dan udah bosen juga ngeliat kita berdua yang ngomong, boleh Kak Abed langsung ambil alih aja untuk Kak Abed, kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Rianti. Oke, baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, senang banget ya, kita masih bisa ketemu di pertemuan kita yang kedua. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita kan sudah bahas soal dual meaning logo, tentang bagaimana sih fundamental bikin desain logo, dari apa aja kriteria logo yang bagus. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita bakal bahas nih bagaimana kita bisa menerapkan fundamental design dalam desain poster. Nah, gunanya apa? Gunanya ketika kita bikin poster desain, apa yang kita ingin sampaikan itu komunikasi visualnya sampai kepada target audiens. Nah, kalau teman-teman tahu, di marketing itu kan ada yang namanya copywriting. Nah, copywriting itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan melalui tulisan. Nah, kalau di desain itu, kalau kita anak visual, kita menyampaikan pesan melalui visualnya. Nah, jadi kita nggak bisa bikin desain itu cuman simpel aja atau cuman padat-padat aja. Nah, tapi ketika kita bikin poster, bagaimana sesingkat mungkin waktunya pesan itu bisa sampai ke target audiens kita. Oke. Mungkin perkenalan sedikit sedikit ya kemarin. Perkenalkan, nama saya Abad Badru. Saya seorang brand designer yang spesifik di bidang logo. Nah, pada webinar-webinar sebelumnya, kebanyakan saya itu membahas soal logo dan branding. Nah, tapi pada pembahasan kali ini, topik kita sangat menarik ya. Nah, topik kita sangat basic. Nah, kita bakal membahas fundamental design. Oke, saya sharing dulu ya. Ini sudah terlihat teman-teman? Boleh bantu jawab di kolom chat ya. Udah Kak, udah terlihat. Sudah, oke. Oke, pada pagi ini pembahasan kita adalah bagaimana menerapkan fundamental design dalam desain poster. Nah, fundamental design ini penting banget nih teman-teman. Bahkan memang banyak yang bisa mengaplikasikan software Adobe Illustrator ataupun software-software desain yang lainnya. Nah, tapi ketika ia bikin desain, ketika fundamentalnya tidak diterapkan, maka itu jadi desain yang gagal. Nah, karena desain itu kan kita lihat definisinya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah melalui solusi visual. Kalau misalnya kita bikin desain tapi ternyata itu tidak bisa menyelesaikan masalah dan tidak bisa ada visual yang bisa memberikan solusi, itu adalah desain yang gagal. Nah, makanya penting untuk kita tahu nih fundamental design. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utamanya, nah saya mau minta tolong sama teman-teman semuanya nih buat on cam semua. Oke. Dari berapa peserta ini? 51. Oke, on cam. Nah, ya, ini udah on cam semua ya. Atau ada yang masih baru bangun ini, baru bangun belum mandi kayaknya gak on cam jadinya. Oke. Saya anggap ini teman-teman sudah on cam semua ya. Nah, teman-teman semuanya yang on cam tolong tunjukin senyum-senyumnya. Tunjukin senyum terbaik teman-teman semuanya. Oke, itu udah ada yang senyum, nggak usah malu-malu. Yang belum mandi nggak apa-apa. Ya, oke. Wah, ini seneng-seneng banget ya. Nah, ayo tunjukin senyumnya, tunjukin senyumnya. Senyum itu kan adalah sedekah ya di hadapan saudaramu. Nah, ada ini hadis dari riwayat Tirmizi, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Nah, ini makasih banyak nih buat teman-teman yang sudah senyum. Nah, ini kan kita mengawali pagi kita dengan senyuman. Nah, asik.
Oke, tadi kenapa saya pengen minta teman-teman buat senyum? Nah, menurut psikolog Vera Itabiliana Hadi Wijoyo, nah saat tersenyum, bagian otak yang mengatur emosi bahagia itu kita diaktifkan. Nah, dengan senyum, kayak semacam pemicu stres kita itu bakal ada berkurang sedikit. Nah, sementara hormon pembangkit mood meningkat. Nah, makanya tadi mungkin teman-teman ada mungkin galau atau ada masalah apa, senyumin aja. Nah, supaya nanti teman-teman bisa ada mood yang meningkat gitu. Nah, senyuman itu juga menstimulasi otak yang bisa membuat pikiran lebih positif. Oke. Kita masuk ke materinya ya, teman-teman. Nah, di fundamental design itu sebetulnya banyak sekali ya. Ada line, ada color, ada hierarki, kemudian ada font, typography. Nah, karena banyak sekali, nah saya ambil 3 aja nih yang terpenting waktu ketika saya bikin desain poster. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah line, kemudian atau garis. Nah, yang kedua itu adalah warna atau color. Yang ketiga ini adalah hierarki. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama ini, sebelum kita masuk ke definisinya, coba teman-teman bantu saya. Ketika teman-teman lihat titik-titik ini, coba bayangkan titik-titik ini kita sambungkan satu sama lainnya. Nah, apa yang teman-teman bayangkan? Nah, coba teman-teman bantu jawab di kolom chat. Gimana? Ada yang kebayang nggak? Misalkan titik-titik ini kita sambungkan satu sama lain akan membentuk apa? Garis. Nah, ini teman-teman udah banyak yang jawab ya, garis. Nah, jadi kalau misalkan kita bayangkan si titik-titik ini kita satukan. Bentar. Nah, kita sambungkan. Wah, macet. Maaf teman-teman, ini saya stop share dulu ya. Ini ada gangguan sedikit. Mohon maaf. Boleh kabar, nggak apa. Oke, udah kelihatan lagi ya. Nah, tadi kita coba bayangkan titik-titik ini kita sambungkan satu sama lain. 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke sini. Nah, kemudian ketika kita sambungkan, titik-titik ini akan membentuk sebuah garis horizontal atau garis lurus ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa garis itu adalah gabungan antara dua titik atau lebih yang saling terhubung. Nah, mungkin teman-teman yang suka gambar, yang bisa punya basic gambar, mungkin teman-teman yang suka bikin sketsa kayak gini. Nah, garis itu nggak cuma sekedar coretan, nggak cuma sekedar kayak coretan pensil ataupun apapun. Nah, tapi kalau di dunia grafis, garis itu atau line itu adalah gabungan titik-titik yang saling dihubungkan. Nah, dan sebetulnya coba teman-teman lihat di benda-benda sekitar teman-teman kayak meja, laptop, kemudian baju teman-teman, itu semuanya bisa dibentuk dengan garis. Nah, kalau teman-teman lihat di meja teman-teman, itu kan kakinya adalah garis vertikal. Kemudian alasnya itu adalah garis horizontal atau garis lurus. Nah, kita bisa tahu bahwa kaki meja yang bentuknya itu garis vertikal yang ke atas itu bisa memberikan kesan kekokohan, kekuatan, atau ketinggian. Nah, sedangkan garis horizontal yang teman-teman di alas meja itu bisa memberikan kesan keseimbangan. Bayangin kalau misalnya alas meja teman-teman itu bukan garis horizontal, tidak lurus, maka mejanya juga bakal miring juga. Nah, di sini
kita sudah bahas definisi dari garis itu apa. Nah, dan garis ini gunanya, tujuannya adalah bisa menjadi pembatas atau white space atau ruang, bahkan bisa untuk mengarahkan perhatian mata kita ke elemen tertentu dan memberikan kesan pergerakan. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, di sini saya akan bahas 4 jenis garis. Nah, pada pembahasan yang pertama ini adalah horizontal line. Horizontal line itu adalah garis lurus. Nah, kalau di dalam desain poster, horizontal line ini bisa memberikan kesan keseimbangan, kemudian kestabilan, seperti pada contoh poster berikut. Sebetulnya di sini nggak ada garis ya, cuma teman-teman bisa bayangkan kalau di sini ada garis kayak seperti ini misalnya. Nah, misalkan ada garis, ini bisa memberikan kesan keseimbangan. Nah, jadi teman-teman di sini bisa tahu, oh ternyata ini adalah desain yang seimbang. Nah, kalau misalnya ternyata tulisannya gini, miring. Nah, ini bisa ada memberikan kesan pergerakan atau dinamis. Nah, bayangin kalau misalnya kotak ini nggak ada garisnya. Nah, maka informasinya akan dibaca lebih susah. Misalkan 9 IM, PM, kalau misalnya nggak ada garis, di mushal tuh seperti apa sih ini, apakah tempat atau apa. Jadi pesan yang disampaikan tuh itu nggak jelas. Nah, maka kita butuh garis untuk memisahkan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Nah, itu contoh dari poster yang menggunakan garis horizontal. Oke. Kemudian lanjut ke garis yang kedua atau vertical line. Nah, vertical line ini adalah garis lurus ke atas ya. Nah, ini bisa memberikan kesan kekuatan, kekokohan, kemudian ketinggian. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menggambarkan sebuah ketinggian, teman-teman bisa menggunakan garis vertikal. Nah, saya ambil contoh sebuah gedung. Sebuah gedung itu kebanyakan dibangun oleh garis vertikal. Nah, garis vertikal ini kita bisa tahu bahwa garis vertikal ini bisa memberikan kesan kekuatan, kekokohan, atau kestabilan. Nah, bayangkan kalau misalnya gedungnya bentuknya bukan vertikal atau misalnya gedungnya bentuknya bulat, kita ingin mengatakan itu tinggi juga agak ragu-ragu gitu loh. Nah, karena tidak ada garis vertikalnya. Nah, seperti contoh pada desain poster ini. Nah, dalam desain poster ini kita bisa lihat tulisan Cristiano ini dia memberikan garis vertikal yang sangat tinggi. Nah, garis vertikal inilah yang memberikan kesan bahwa tulisan ini terlihat tinggi, terlihat kuat gitu, kokoh. Nah, ini gunanya kita menggunakan garis vertikal. Kemudian lanjut ke garis yang ketiga atau curve line. Nah, di curve line ini atau garis lengkung ini bisa memberikan kesan keelegan. Contoh misalnya baju yang teman-teman pakai. Nah, baju yang teman-teman pakai itu dibangun oleh garis lengkung. Nah, ini bisa memberikan kesan anggun, keindahan, elegan. Nah, ini adalah kesan yang diberikan dari curve line kepada objek yang ia bangun. Nah, kalau dalam poster, kita bisa lihat di sini, poster ini dibangun oleh garis-garis curve line atau garis lengkung. Nah, kalau kita lihat dari dekorasinya, ada garis lengkung ini bisa memberikan kesan elegan. Nah, kita bisa melihat kesan keindahannya, elegannya. Contoh misalkan bandingkan bangunan gedung yang cuma garis vertikal tinggi dengan bangunan yang ada curve line-nya. Nah, atau bisa kita lihat masjid lah.
Nah, masjid itu kan di kubahnya ada curve line, ada garis lengkung. Nah, garis lengkung inilah yang memberikan kesan elegan pada kubah masjidnya. Nah, jadi kalau kita ingin memberikan kesan elegan pada desain poster kita bisa menggunakan garis curve line. Atau seperti contoh pada poster ini, kita bisa lihat. Nah, ini curve line dari desain posternya. Nah, oke. Lanjut ke diagonal line. Nah, pada diagonal line ini, garis ini bisa memberikan kesan pergerakan pada desain kita. Nah, kalau teman-teman lihat pada contoh desain poster, mungkin teman-teman pada pertama kali lihat poster ini akan tertuju pada garis ini. Nah, kemudian lanjut ke sini. Langsung baca We Design dan lainnya. Nah, kemudian teman-teman pasti sudah baca ke sini, pasti bakal baca ke composition. Nah, ini kan kita bisa lihat ini adalah bentuk garis diagonal. Nah, kemudian habis ke composition, color, typography, pasti teman-teman karena melihat ini ada solid, ada garis, pasti mata teman-teman secara tidak sadar akan terarah pada bagian ini. Teman-teman bisa baca kodenya, teman-teman bisa lihat laptopnya. Nah, jadi pada diagonal line ini bisa memberikan kesan pergerakan pada mata kita. Nah, jadi apa yang teman-teman ingin sampaikan secara berurutan, misalnya kayak pertama pengen ngasih tahu ini dulu nih, we design dulu, kemudian yang kedua pengen kasih tahu ini composition, yang ketiga pengen kasih we code ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan garis diagonal. Oke. Tadi kita sudah bahas soal penggunaan garis dalam desain poster. Kemudian yang kedua itu adalah color. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nah, warna hijau ini adalah warna dari personal brand-nya Ahmad Badrun. Nah, jadi warna ini bisa juga memberikan persepsi pada siapa buatnya ini dengan warna. Kita menggunakan warna secara sembarangan. Karena warna ini, setiap warna yang kita pilih bisa memberikan mood dan emosi orang yang melihatnya. Jadi kalau misalnya desain teman bisa merusak estetika, itu sangat mempengaruhi mood dan emosinya. Misalkan teman-teman ingin memberikan kesan bagaimana sebuah logo itu, sebuah poster yang kelihatannya seperti makanan, kemudian bisa memberikan selera buat warna merah itu memang warna yang bisa mengundang selera kita buat makan atau misalnya kayak menarik perhatian gitu. Dan dalam misalkan contoh kita lihat di contoh yang pertama ini adalah desain poster. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, desain poster di sini adalah memberikan kesan soft dan feminine. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dari pemilihan warnanya, dari pemilihan fontnya, kemudian desainnya, ini bisa memberikan kesan soft dan feminim. Nah, berbeda dengan slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini, kesan yang disampaikan adalah energik dan fresh. Jadi bisa kita lihat dari warnanya, freshnya, kemudian bentuk fontnya. Nah, ini bisa memberikan kesan yang energik, kemudian berwarna, berbeda dengan desain sebelumnya. Nah, desain sebelumnya itu kan warna-warna yang netral, warna-warna yang terkesannya feminim. Bisa dilihat dari bentuk font splash ini. Nah, bentuk font splash kan kita lihat ini adalah bentuk dari font serif ya. Nah, font-font yang seperti ini bisa memberikan kesan elegan, feminim, kemudian fun juga bisa. Nah, berbeda dengan kan kita font-fontnya gede, kemudian ada warnanya, ada
Ini koneksi saya putus-putus nggak ya? Enggak kok Kak, aman. Oh enggak. Oh, ya. Nah, kita bisa lihat dari bentuk fontnya, serif ini bisa memberikan kesan simple. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan warna, sebetulnya itu ada teorinya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah dengar, itu namanya color wheel. Color wheel itu adalah cara bagaimana kita bisa memadukan dua warna dengan sangat kombinasi yang serasi gitu. Jadi kontrasnya kita dapat, perpaduannya kita dapat menggunakan contoh color wheel. Nah, di sini kita bisa lihat ada warm. Warm itu adalah warna-warna yang kelihatannya menyerang, kayak pink, merah muda, oranye, oranye lagi, oranye agak kekuning-kuningan, lebih oranye kekuning-kuningan. Nah, kemudian cool itu adalah warna-warna yang kelihatannya dingin. Kita lihat ada ungu, kemudian biru, toska, hijau, kemudian ada hijau terang, kemudian kuning. Nah, untuk memadukan warna dari color wheel ini ada di sini saya coba bahas 4 teknik ya. Yang pertama itu adalah monokromatik. Nah, monokromatik ini adalah bagaimana kita bisa memadukan warna dengan satu jenis warna. Nah, kita bisa lihat warna ungu ini kita pengen memadukan warna dengan teknik monokromatik, yaitu dengan warna yang lebih bisa warna ungu lebih muda, kemudian ungu keputih-putihan, lebih putih lagi, bahkan ungu sangat putih. Nah, misalkan kita contoh nah seperti itu. Nah, ini adalah contoh teknik penggunaan warna monokromatik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah komplementari. Nah, bedanya dengan monokromatik, komplementari ini kita membedakan warna, memberikan kesan dengan warna yang berseberangan. Nah, kita bisa lihat di sini ada warna ungu. Nah, ungu ini kita pengen padukan dengan teknik komplementari, yaitu kita bisa lihat di warna kuning. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh warna dari komplementari. Nah, coba teman-teman bantu jawab. Kalau misalkan saya ambil warna misalnya warna ini deh, merah. Nah, apa warna yang ingin dipadukan, yang cocok dipadukan ketika kita menggunakan teknik komplementari? Nah, coba teman-teman bantu jawab di kolom chat. Oke. Banyak yang udah jawab ya, hijau. Kita coba. Betul nggak nih hijau? Nah, oke. Nah, komplementari ini digunakan adalah warna yang ingin kita berikan kontras. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, sebentar. Nah, packaging BTS ini yang teman-teman kemarin viral itu menggunakan teknik warna komplementari. Nah, kita bisa lihat di sini adalah warna ungu yang dipadukan dengan warna kuning. Nah, ini adalah contoh penggunaan warna komplementari. Nah, kita bisa lihat warnanya kelihatannya kayak serasi gitu kan, enak dilihat. Nah, karena di sini dia nggak cuma sembarang pakai warna, tapi ada teknik yang ia pakai. Kenapa bisa pakai warna ini? Ada ungu, ada kuning. Nah, kemudian teknik penggunaan warna
selanjutnya yaitu adalah analogus. Nah, analogus ini kita menggunakan 3 warna yang saling bersebelahan. Nah, kita bisa lihat di sini, kita misalkan saya menggunakan warna inti utamanya adalah ungu. Nah, saya ingin kombinasikan nih dengan warna di sebelahnya. Kita bisa pakai warna pink, kita bisa pakai warna biru. Nah, ini adalah contoh penggunaan warna analogus. Oke. Kemudian terakhir nih, triadik. Nah, triadik ini adalah contoh adalah teknik kombinasi warna menggunakan segitiga. Nah, misalkan saya pakai warna utamanya adalah ungu, maka kita bisa mengkombinasikan warna ungu ini dengan warna-warna segitiganya. Misalkan kita bisa lihat di sini ada oranye, kemudian hijau. Nah, ini adalah contoh teknik perpaduan warna dengan menggunakan triadik. Oke. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hierarki. Nah, hierarki di sini adalah bagaimana kita ingin menyusun elemen grafis dalam desain yang urutannya lebih diutamakan. Nah, di dalam hierarki ini kita bisa memberikan apa yang ingin kita disampaikan itu bisa headline-nya diperbesar atau diberikan warna yang kontras. Nah, ini bisa dapat letaknya paling atas, dibuat lebih besar atau lebih berwarna. Nah, contoh ini. Nah, pasti teman-teman ketika pertama kali lihat ini, teman-teman bakal baca yang ini. Pertama baca ini. Kemudian yang kedua baru baca ini. Karena tulisannya, fontnya di sini kan kita bisa lihat ini lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman pasti baca yang paling bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah susunan yang ingin disampaikan dari desainer ke target audiensnya. Nah, ini contoh penggunaan hierarki dalam desain. Dalam satu titik pertama, ketika teman-teman lihat desain ini, teman-teman pasti bakal baca Dr. Mary Gray. Pasti karena tulisannya terlihat besar, ada keunikan juga di sini, teman-teman pasti baca yang ini dulu, baru sampai ke tulisan-tulisan yang lainnya. Oke. Maaf buat Kak Panitia, ini materinya kan 30 menit ya? Atau berapa? Iya, betul Kak, 30 menit. 30 menit sampai jam kapan enggak? Soalnya kalau di rundown kan kita lihat itu materi selesai sampai 10.45. Oh, ada ekstra 10 menit, Kak. Ekstra 10 menit. Nah, ini masih ada waktu enggak, Kak? Masih ada. Masih ada sekitar berapa menit? Sekitar 7 menit. 7 menitan. Oke. Nah, di sini nanti kita langsung ke sesi bikin posternya. Nah, bagaimana tahap membuat poster? Nah, di sini saya bikin 5 langkah dalam membuat desain poster, yaitu adalah brief, brainstorming, sketsa, toolset, dan desain proses. Nah, di brief ini kita kumpulkan semua apa yang ingin diekspektasikan oleh klien kita, apa yang ingin kita buat, kita kumpulkan semuanya. Kayak misalkan dari ukurannya, pengen dibikin apa, kemudian desainnya itu ingin dipajang di media apa saja. Nah, kita kumpulkan semua briefnya, apa yang diekspektasikan oleh klien, apa yang kita ekspektasikan. Nah, kemudian ketika semua brief kita dapatkan, kita lanjut ke tahap brainstorming. Nah, di brainstorming ini kita lebih pikirkan lagi nih, apa masalah yang dihadapi dari brief ini. Misalkan briefnya itu adalah ingin menyampaikan pesan ajakan. Nah, itu adalah masalah yang dihadapinya. Di brainstormingnya, kita bikin desain ini bagaimana ketika orang melihat desain kita, teman-teman langsung tahu, oh ini adalah ajakan untuk melakukan aktivitas A atau aktivitas B. Nah, itu brainstorming itu kita memberikan solusi visual dari brief yang kita kumpulkan tadi.
Nah, setelah brainstorming kita dapat masalah yang dihadapi, kita sudah tahu solusinya, lanjutlah ke tahap sketsa. Biasanya kalau misalnya kita ngedesain, nggak ada sketsanya, nggak ada referensi, kita bakal bingung nih. Buka Adobe Illustrator, kosong aja, aduh, bikin apa kan bingung. Nah, tapi kalau misalnya kita udah ada sketsanya, kita udah ada referensinya, nah, teman-teman bisa ada gambaran-gambaran. Nah, kayak contoh saya di sini ada sketsa buat desain posternya nanti. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman malas sketsa atau nggak suka gambar misalnya, nah teman-teman bisa lihat referensi bisa dari Behance, kemudian Dribbble atau Instagram. Nah, itu dari referensi-referensi itu kita bisa satukan padukan untuk bikin desain yang referensi buat desain kita. Kemudian toolset. Nah, toolset ini adalah software Adobe Illustrator, bisa Corel Draw. Nah, toolset di sini kan cuman hanya untuk alat bantu aja. Nah, tapi yang menentukan hasilnya itu adalah bagaimana kita apa yang kita skill bisa cantumkan kepada desain kita. Nah, kemudian lanjutlah ke desain proses. Oke, di sini saya bikin sketsa. Bikin sketsanya gak usah bagus-bagus banget ya. Ini kan cuma sketsa. Nah, di sini saya coba bikin ajakan desain poster. Nah, desain poster ini isinya ajakan adalah yuk belajar dari rumah, cegah penyebaran COVID-19. Nah, desain ini saya bakal misalnya saya pajang di media Instagram. Nah, maka saya akan menggunakan penggunaan size dalam media Instagram, yaitu ada 1080, ada 1350, atau 1080 pixel kali 1080 pixel. Nah, kalau teman-teman mungkin familiar dengan 1:1 atau 4:3. Oke, kita langsung buat ke contoh posternya. Oke, teman-teman, sebelum kita ke tahap posternya, nah, saya pengen lihat lagi nih ke on cam-nya. Teman-teman masih ada yang senyum nggak nih? Di pembahasannya emang sedikit banyak ya. Jadi ada hening-heningnya gitu loh. Ada yang masih senyum nggak nih teman-teman semuanya? Mungkin teman-teman pada pegel-pegel ya habis duduk-duduk kelamaan gitu kan. Nah, teman-teman bisa regangin kepalanya atau mau minum silakan minum. Nah, teman-teman bisa bawa santai aja. Oke, saya minum dulu ya. Oke, lanjut. Nah, kita bakal mengolah sketsa ini menjadi desain poster. Nah, yang pertama kita coba ke bikin kanvas baru, file, kemudian new. Nah, di sini saya pengen bikin desain ini di media Instagram. Nah, saya kalau di media Instagram itu kan ada yang 1:1, ada yang 4:3. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen bikin desain yang lebih besar, teman-teman bisa pakai ukuran 1080 kali 1350. Nah, ini ukuran 4:3. Nah, ini pakai pixel ya, karena kita untuk media Instagram. Nah, kemudian outputnya kita bikin satu aja, satu aja. Nah, kemudian di color modenya, karena ini bukan untuk dicetak, teman-teman bisa pakai RGB. Nah, kemudian rasternya bisa ada high, medium, screen. Nah, sebetulnya kalau untuk media Instagram itu teman-teman nggak perlu keukuran yang gede-gede banget gitu loh, nggak usah 300. Nah, teman-teman bisa pakai medium. Kalau teman-teman nggak pengen hard disk-nya cepat penuh, teman-teman bisa pakai yang medium. Kemudian di mark setting, nah di sini nggak ada yang perlu kita ubah. Jadi settingannya ini aja. Kalau teman-teman pengen bikin desain yang
ukurannya seperti pada carousel teman-teman lihat di Instagram pada umumnya. Oke. Nah, ini tampilan awal ketika teman-teman sudah bikin kanvasnya. Coba kita pindahin. Desain sketsa ini ke poster ini. Nah, langkah yang pertama saya bakal bikin background-nya dulu nih. Misalkan kotak. Kotak ini kan kita tahu ukurannya adalah 1080 kali 1350. Nah, teman-teman bisa klik 2 kali, isi 1080 kali 1350 pixel. Nah, kemudian kita kunci supaya desain yang kita buat ini nggak mengganggu gitu. Teman-teman bisa ke objek, lock, kemudian selection. Nah, ini background yang kita tadi buat, dia nggak bakal mengganggu kita ketika kita ngedesain. Nah, terus tahap yang kedua saya pengen bikin ada gambar orang lagi megang laptop. Nah, kalau misalkan saya pakai gambar ini kan nggak mungkin karena kita bisa lihat sketsanya juga kurang bagus mungkin kan. Nah, saya pakai gambar-gambar di Google. Tapi bukan ilustrasi ya, kita pakai gambar orang, kemudian kita ubah ke vektor. Oke, kita lanjut ke Google. Saya stop share bentar ya. Nah, di sini di Google, teman-teman bisa lihat, saya ambil bentuk orang yang lagi duduk menggunakan laptop. Misalnya, mana yang cocok ya? Oh, ini. Kita ambil bentuk dari orang ini. Kita nggak ambil fotonya, kita cuma ambil bentuk dari polanya aja. Nah, ini kan kalau kita lihat gambarnya berbayar. Kalau kita pengen pakai, kita harus bayar dulu. Tapi di sini saya hanya gunakan untuk ambil polanya aja. Oke. Nah, kita coba vektorkan bentuk orang ini jadi bentuk ilustrasi. Nah, biasanya saya pakai bentuk dari pen tool. Oh, bukan pen tool. Curva tool. Kita mulai bikin bagian kakinya. Kak Abad, sorry ini share screen-nya masih di Google-nya, Kak. Oh, masih di Google. Maaf. Bentar ya. Oke, udah kelihatan ya? Ya, udah, Kak. Oh, maaf tadi masih di Google. Nah, kita bakal ngevektorin foto yang tadi di Google itu ke Adobe Illustrator. Nah, setelah kita copy tadi kan, masukin ke software-nya. Nah, langkah selanjutnya, step selanjutnya, kita bakal ubah ini menjadi sebuah vektor. Saya pakai dari Curva Tool.
kita bikin bagian kakinya. Nah, kalau di curvature ini kita bisa bikin garis lengkungan tanpa ribet, gini kan. Nah, tapi penggunaannya memang agak sulit. Kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih simpel, teman-teman bisa pakai pen tool aja. Misalkan kalau pen tool, dia penggunaannya ke garis horizontal dulu. Kalau kita lihat tadi curvature itu kan, nah dia bentuknya bentuk-bentuk garis melengkung. Nah, kita coba pakai pen tool aja. Kita buat bagian kakinya. Nah, kita bisa sempurnakan lengkungan-lengkungan yang menurut kita masih belum pas menggunakan direct selection tool. Klik garisnya, klik titik-titik yang pengen kita sempurnakan. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini teman-teman tinggal ngikutin bentuk dari fotonya aja ya. Nah, untuk penggunaan pen tool, sebetulnya teman-teman nggak perlu kayak terlalu ngikutin bentuk dari kakinya, kayak seperti ini, seperti ini. Nah, teman-teman bisa simpelkan aja. Kan dari titik ini, langsung ke titik ini, kemudian langsung ke titik ini. Nah, agak kita lengkungkan misalnya seperti itu. Oke. Nah, kita pengen bikin garis lengkungan nih. Teman-teman bisa klik ke titik utamanya, misalnya ke sini. Lengkungkan dengan cara drag ke atas. Tekan kursornya, atau teman-teman kalau misalnya pakai mouse, tekan mouse-nya ke atas sambil klik kiri. Nah, gitu. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa klik ke titik sebelumnya dengan tekan Alt klik. Nah, kalau misalnya kita nggak tekan, dia masih bakal begini. Susah buat kita kendalikan. Nah, kita bisa tadi klik di sini, klik lagi, kemudian langsung ke titik tujuannya di sini. Klik kiri, kemudian kita drag. Nah, ini udah bisa kelihatan ya bentuknya. Kemudian ke atas lagi, klik ke tujuannya, misalnya di sini, klik kiri, kemudian kita ke bentuk melengkung. Nah, jadi teman-teman nggak perlu kayak gini atau kayak gini. Nah, langsung ke bentuk simpelnya aja. Misalkan ke sini,
klik titiknya, kemudian lengkungkan. Oke. Terus lanjut ke bagian si kerahnya ini. Klik sini. Misalkan langsung ke titik, langsung kita tutup aja, soalnya nanti ada bagian tangan lagi. Oke. Nah, terus kemudian kita bikin bagian si tangannya. Klik tangannya, langsung ke sikut. Nah, di sini titiknya kita drag aja nih. Tekan si titiknya, kemudian drag ke kanan. Oke. Jangan lupa buat ke titik sebelumnya kita tekan lagi LT. LT. Kalau udah lanjut lagi ke titik selanjutnya. Nah, oke. Itu. Nah, untuk bagian tangannya ini kan banyak jarinya. Nah, kita nggak perlu sedetail itu. Cukup ke bagian-bagian intinya aja. Misalkan saya bikin seperti ini. Nah, buat bagian-bagian lancip kayak tadi, ini kan lancip ya. Nah, kita bisa tumpulin aja pakai direct selection tool. Nah, ini toolsnya. Kita klik nih ke bagian yang lancip tadi. Ke titik ini. Nanti bakal muncul kayak semacam bulatan selection tool. Nah, dari bulatan ini kita bisa tarik aja. Nah, supaya dia nggak terlalu bulat. Oke. Misalkan seperti itu. Nah, bagian tangannya hampir selesai ya. Nah, nggak perlu rapi-rapi. Oh, ini ada bagian. Nah, garis ini harusnya dia nempel dengan titik ini. Oke, ini bentuk kasarannya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian kepalanya.
Nah, teman-teman bisa simpelin aja. Kalau teman-teman ngeliat detail kan pasti bikinnya kayak gini kan. Nah, ini kan hasilnya juga nggak bakal simple atau rapi. Nah, supaya teman-teman bisa bikin lebih simpel, teman-teman langsung aja ke titik tujuannya. Misalnya tujuannya di sini, klik, terus di drag. Tekan Alt lagi, langsung ke tujuannya, klik lagi, kemudian drag. Nah, Alt lagi, misalnya kita pengen bikin jambol di sini. Ke tujuannya, langsung drag aja. Tekan Alt lagi, drag lagi. Nah, terus ke bagian muka, klik di sini, kemudian di lengkungan lagi. Nah, sama pada bagian lain juga seperti itu. Oke, ini bagian kepala sudah, bagian tangan sudah. Nah, bagian badan ini ada kendala sedikit ya. Tapi nggak masalah. Oke, kalau udah foto orang ini kita singkirin aja, pindahin. Nah, karena tadi habis dikunci, kita nggak bisa apa-apain. Nah, kita hilangin gemboknya nih, kita hilangin kuncinya. Ke objek, unclick all, pindahin aja. Nah, terus kita tinggal sempurnain ini bentuk-bentuk dari si orang ini. Kan masih garis. Nah, misalkan saya kasih bentuk kursi di sini. Nah, saya pakai rectangle. Saya bikin kursinya. Kemudian lanjut-lanjutnya saya hilangkan menggunakan direct selection tool. Nah, kita tarik seperti itu misalnya. Kemudian bagian bawahnya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyain aja ya di kolom chat. Nah, ini untuk bagian kursinya. Nah, tinggal kita sempurnain ini bagian badannya pakai warna ya. Nah, karena kita belum tahu warna yang pasnya apa, kita bisa pakai warna abu-abu aja nih, misalnya abu-abu dari ini misalkan. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, nah teman-teman bisa bedain aja nih warna abu-abunya. Garisnya kita hilangkan. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian bagian kepalanya. Nah, buat
kita ngilangin garis ini, nah teman-teman bisa ke kotak ini aja nih. Ini kan ada warna merah di bawahnya. Ini kotak untuk outline yang aktif. Nah, buat kita unaktifkan, klik kotak merah ini, kemudian klik yang paling ujung kanan ini. Oke. Bentuk akangnya udah, tinggal di bagian laptopnya. Atau kita bikin ada lengan baju di sini misalkan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini kan nggak ada bagian celana ya, nyambung gitu. Nah, kita pengen misahin bagian baju sama celana, tapi tanpa kita bikin ulang. Misalkan caranya bikin pembatas. Kita kasih warna, kita bikin garis ya pakai pen tool. Kemudian kita kasih warna merah, misalkan. Nah, kita bikin pembatasnya di sini. Misalnya. Oke. Nah, kita udah bikin garis pembatas antara baju dengan celana. Nah, kemudian ini kan kita lihat cuma ada satu objek. Kita gandain aja dengan tekan Command, copy, kemudian Ctrl+C atau kemudian Ctrl+F. Nah, dia otomatis bakal keduplicate jadi 2. Nah, ini kita bisa lihat jadi 2. Nah, bagian hitam gelap ini kita jadikan bagian bajunya. Nah, tapi di bagian celana kita potong nih, kita hilangin. Kemudian, caranya klik bajunya, klik garisnya, kemudian pakai Shape Builder yang kita pelajari kemarin. Nah, Shape Builder kita Shift M. Nah, kita buang aja nih bagian ini. Dengan cara tekan Alt, kemudian klik. Oke. Bagian baju sudah kelihatan. Ini kita samain aja. Nah, udah kelihatan ya. Nah, terus bagian rambutnya kita rapihin lagi nih. Bikin garis baru. Nah, kita bentuk nih bentuk rambutnya mau seperti apa. Ini untuk bagian rambutnya. Nah, sama kayak tadi nih, kita pengen bikin bedain antara kepala sama rambutnya. Nah, setelah kita bikin garis pembedanya, kita duplicate lagi nih. Ctrl+C, kemudian Ctrl+F. Nah, dia langsung otomatis ke copy. Jadi 2 bagian. Nah, kalau sudah, tekan bagian yang ingin kita jadikan rambut, kemudian tekan bagian pembatasnya dengan klik Shift. Shift-nya ditekan. Nah, kita hapus nih bagian
si wajahnya dengan pakai Shape Builder. Tekan Alt, klik. Nah, terus hapus bagian pembatasnya. Nah, ini kita lihat bagiannya gak enak nih ya, ada sudut. Nah, kita tinggal tumpulkan aja nih, pakai Direct Selection Tool. Klik titiknya, kemudian kita tumpulin. Oke. Nah, ini bentuk dari orangnya udah kelihatan. Kita bisa lihat ya hasilnya beda. Nah, yang kalau seperti ini kita masih boleh. Jadi tidak melanggar hak cipta ya. Kemudian bagian belakang sudah, kemudian kita bikin si laptopnya, si meja laptopnya dulu. Nah, karena ini bentuknya kotak, kita pakai bentuk dari persegi. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian bagian bawah laptopnya. Kita panjangin dulu mejanya. Misalkan segini. Nah, kita bikin nih bagian laptopnya. Kemudian bagian atas laptopnya, kalau teman-teman malas bikin kotak lagi kayak tadi, nah teman-teman bisa duplikat aja nih. Ctrl+C, kemudian Ctrl+V, dia udah langsung ke duplikat, yang kita rotate aja nih. Nah, misalkan segitu, untuk ketipisan. Segitu deh. Rotate lagi, satukan dengan laptop di bawahnya. Nah, jadi untuk bikin laptopnya teman-teman nggak usah terlalu detail ya. Oke, kita tempelin tangannya ke laptop. Itu misalkan. Nah, oke. Bagian belakangnya udah, bagian laptopnya udah. Lanjut nih ke si pemilihan fontnya dulu. Nah, tadi kita kan udah belajar garis ya. Garis itu ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang curve line, ada garis atau garis lengkung, ada yang diagonal. Nah, di sini saya pengen kasih kesannya tuh kesan-kesan yang kuat gitu, yang kuat, yang kokoh. Nah, maka saya akan menggunakan font-font yang terlihat bold atau terlihat tebal. Nah, di sini saya pakai font Pantone. Nah, ini font-font yang terlihat kokoh. Nah, kita pindahin aja nih apa yang pengen kita sampaikan. Misalkan, yuk belajar dari
rumah. Nah, ini spasinya kita deketin aja ya, supaya lebih rapi. Tekan semuanya, Ctrl A. Ke bagian font di properties. Di sini, kalau teman-teman nggak ngelihat bagian font, teman-teman tinggal bisa tekan Ctrl T. Nah, kita pengen dempetin spasi yang bawah sama spasi yang atas. Nah, kita bisa ubah aja nih di bagian set leading. Nah, seperti itu misalkan. Nah, saya pengen bikin si tulisan ini antara garis awal sama garis yang ujung itu sama, supaya kelihatan lebih rapi atau lebih kelihatan vertikalnya. Nah, ini kan kalau kita lihat rumah ini kalau kita spasi masih oke-oke aja. Tapi kalau misalnya kita yuk belajar, kita spasi, dia kelihatan lebih jauh nih. Nah, jadi berarti kita tarik aja nih spasi yang bagian sini supaya si bagian ujung garis ini dia bisa sejajar dengan si H yang bawah. Nah, kita samain dengan garis yang ini. Nah, buat kita kecilin spasinya, kita lock, kemudian ke bagian font lagi di sini. Nah, kita kecilin. Kita coba nih pas enggak. Ternyata terlalu berdempetan ya. Nah, kalau gitu berarti bagian rumah kita bisa terlalu jauh juga ya. Tahu teman-teman bisa spasi sedikit aja. Misalkan jadi min 50 spasi sedikit. Kalau misalkan nggak pas, kita bisa ganti fontnya aja. Misalkan pakai font yang lain, opsi Manova. Nah, ternyata ini fontnya terlalu makan banyak tempat nih. Atau saya lebih suka pakai bentuk dari bebas new. Oke, kita pakai yang ini aja. Nah, dalam desain poster itu kita harus menyeimbangkan antara elemen tulisan dengan elemen gambar. Nah, kalau kita lihat kan di sini elemen gambarnya lebih banyak nih. Kita kecilin aja. Tahu. Ini aja. Selanjut ke bagian isi dari posternya, yaitu cegah penularan COVID-19. Nah, kita bisa pakai font-font yang biasa saya pakai ke Province. Juga penyebaran COVID-19.
Ini kita bikin satu baris saja. Nah, kita seimbangin nih garis si 19 dengan si atau H atau F-nya. Supaya lebih gampang, kita pakai rules saja. Ke view, rule, show rules. Nah, tarik garisnya. Misalkan di sini. Nah, oke. Nah, kita udah bikin sketsa. Kita udah ngolah sketsa dari pensil, kemudian ke bentuk vektornya. Nah, kita kan udah bikin warnanya cuma abu-abu aja. Nah, kita nggak mungkin pakai warna abu-abu ini jadi poster utamanya. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya, bagaimana kita memberikan warna yang cocok untuk poster ini. Nah, itu disesuaikan dengan kesan apa yang ingin kita kasih kepada audiens. Nah, misalkan kesan yang ingin saya sampaikan ke audiens itu adalah warna-warna yang kelihatannya solid atau kelihatannya gembira gitu. Nah, kita lihat ke color wheel. Nah, ini saya bikin bagian background-nya. Misalkan saya kasih warna kayak cocoknya. Warna biru ini misalkan. Atau misalkan kurang gelap. Oke, ini warna background-nya. Nah, kemudian kita lihat di color wheel itu warna biru itu cocoknya dipadukan dengan warna kuning keoren-orenan. Nah, kita bisa pakai bentuk warna kuning keoren-orenan atau marigold. Nah, oke. Warnanya sudah, lanjut ke bagian orangnya. Nah, tadi kita udah pakai bentuk teknik penggunaan warna dari komplementari ya. Jadi kita menggunakan warna itu berseberangan dengan si warna intinya. Nah, saya coba pakai teknik warna yang lain nih. Misalnya saya pakai warnanya analogus misalkan.
Nah, tadi kita lihat warna utamanya biru. Coba kalau misalkan biru ini dipadukan dengan warna ungu atau pink muda atau hijau toska atau hijau. Nah, saya coba dengan warna ungu. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan perpaduan warna itu warna biru utama dipadukan dengan ungu. Tapi kita nggak bisa ngambil warna dari si ungu ini aja. Nah, kita juga harus serasikan si ungu ini senadanya dengan hue-nya apa nih. Nah, ini kan kita lihat ada ungu gelap, ungu terang, kemudian keputih-keputihan. Kita sesuaiin aja nih, misalkan segini. Oke. Kemudian celananya misalkan hijau. Kalau misalkan celananya biru agak muda. Oke, baju udah, celana udah. Kemudian ke bagian rambutnya. Misalkan kalau misalnya kita pakai warna hitam, ini kan dia jadi warnanya nggak kelihatan gitu loh. Nah, kita bisa pakai warna yang dekat dengan teknik komplementer tadi. Misalkan kuning. Atau kita agak senadain dikit. Kita segini atau misalkan segitu. Kemudian kulitnya kita pakai warna dari kuning. Cuman kuningnya ini kita agak putihin dikit. Nah, misalkan kayak gitu. Oke, udah. Nah, kalau kita lihat kan di sini kan di bagian rambut ada kayak putih-putih gitu ya. Nah, kenapa bisa gitu? Itu karena bagian di bawah rambut itu masih banyak. Masih banyak yang belum kita potong. Nah, supaya nggak ada garis kecil-kecil kayak gini, kita hapus aja nih bagian lebihannya. Kita copy rambutnya, Ctrl C, kemudian Ctrl F, tekan lagi rambutnya, tekan wajahnya, hapus pakai shape builder. Oh, ini kan ada bagian-bagian yang masih ada sisanya. Hapus saja manual. Oke, tinggal bagian meja sama laptopnya. Nah, untuk bagian meja sama laptop kita pakai teknik yang lain nih. Misalkan tadi komplementari udah, analogus sudah. Coba pakai warna monokromatik.
Kalau monokromatik itu kan warna yang diambil dari warna utama, cuman dia agak digelapin atau lebih diterangin lagi. Soalnya ini birunya saya agak, atau samain dengan celana misalnya. Nah, laptopnya kita agak bedain dikit. Tetap putih aja. Oke. Nah, tinggal bagian si bangkunya aja nih. Kita samain aja sama warna mejanya. Maaf Kak Panitia, ini sampai 10.40 ya? Iya, betul Kak, sampai 10.50. 10.50. Oke. Nah, jadi itu teman-teman teknik pewarnaan dalam dalam desain poster. Nah, kemudian kalau udah tinggal kita sempurnain lagi nih apa bagian-bagian yang menurut kita nggak oke. Misalkan kalau misalkan si tulisan ini kita samain jadi tulisan besar, cocok nggak di misalnya? Nggak cocok, kita pakai tulisan kecil aja. Nah, kalimat ajakannya udah dapet, yuk belajar di rumah, cegah penyebaran COVID-19. Nah, misalkan teman-teman pengen ngasih detail yang lain nih, misalkan waktunya kapan, tanggalnya kapan, nah teman-teman bisa kasih di bagian-bagian yang menurut teman-teman masih kita bisa masukin. Misalkan kita mau kasih tanggal atau alamatnya. Misalkan tanggal 20. Nah, itu teman-teman jadi cara mengolah sketsa dari inspirasi kita ke dalam sebuah vektor desain poster. Nah, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Abad buat pemateriannya. Dan mantap banget. Keren banget ya. Buat poster hari ini keren banget, bener-bener vektornya, dari vektornya ya Kak.
tiba-tiba dari jadi awal. gitu. Untuk teman-teman, sekarang kita ada sesi tanya jawab buat teman-teman yang mungkin tadi bingung cara buat rambutnya atau lengannya atau mungkin tulisan-tulisannya, mungkin boleh sekarang ditanyain ya, Kak DC. Ya, boleh teman-teman langsung raise hand atau langsung diketik aja pertanyaannya di kolom chat. Iya, benar. Oh, ternyata udah ada nih, Kak, yang nanya. Boleh dari Kak Rahmat duluan mungkin membuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Abad, izin bertanya. Dari saya sendiri penasaran Kang, untuk tips and trick kalau rambutnya keriting gimana ya? Soalnya bingung juga. Soalnya Gitu. kan kebanyakan kan lurus-lurus gitu kan. Kalau yang buat yang keriting gimana ya Kang? Turnuhun. Sami-sami Kang. Oke, bismillah. Buat rambut yang keriting kan kalau kita mikir detailnya, oh susah nih, ada kayak gelombang-gelombang gitu. Nah, kita bisa bikin jadi simpel aja. Misalkan contoh saya pengen bikin rambut si orang jadi keriting misalnya. Atau oh keriting susah, ya udah kita misalkan simpulin jadi keribu misalkan. Nah, kita tinggal tambahin aja nih, misalkan bisa pakai bulat. Oh, kurang kelihatan ya. Nah, kan jadi ada gelombang-gelombangnya gitu loh. Nah, kalau misalkan bulatnya kebanyakan kan detailnya juga nggak kelihatan jelas gitu. Nah, jadi supaya lebih kelihatan kita gedein aja nih. Misalkan segini. Keritingnya di sini terus nah, segini juga udah lumayan kelihatan. Nah, ini kan bagian bulatnya ternyata melebihi dari si rambutnya nih. Nah, kita hapus saja bagiannya, tinggal klik bulatnya, klik si pembatas rambutnya. Nah, pakai shape builder tadi atau Shift M biar cepat. Shift M, shape builder. Nah, kita hapus nih bagian yang kelebihan nih. Alt tekan. Nah, jadi kan dia agak sedikit keriting gitu lah. Oke, gitu Kak Rahmat. Gimana? Lumayan Baik ribu. Kak, berarti untuk mengatasi di di vektor ini untuk yang keriting bulat aja gitu ya. Iya, bisa bulat atau misalkan pengen yang pengen organik, kakak bisa pakai ini aja, kurva apa namanya nih? Kurva tool. Nah, di sini kita bisa bikin kayak bentuknya tuh bebas. Misalkan pengen dibikin kayak gini, kemudian kayak gini. Nah, ini lebih bebas lagi. Nah, kurang lebih gitu, Kak. Oke, Kak Ahmad. Ya, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Abad. Ya, sami-sami. Oke, jadi nggak harus disamain banget sama detail aslinya ya Kak. Ya. Oke, boleh lanjut nih buat teman-teman yang lain. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung raise hand. Atau langsung diketik aja pertanyaan. Iya, boleh. Mungkin yang nggak bisa on mic ya, boleh ditanyain aja di kolom komen, nanti aku bacain. Karena tadi pematerian dari Kak Abad emang udah keren banget ya, Kak DC. Bener-bener jelas, walaupun mungkin ada teman-teman yang suka kebingungan kalau lagi ngedit.
Apalagi pas itu ya vektornya. Untuk aku sih, kalau untuk aku itu keren banget gitu ya. Ternyata untuk bikin vektor nggak susah gitu, bisa sendiri. Oke, udah ada nih Kak dari Kak Ziad. Boleh Kak Ziad? Punten Kang Abad mau nanya dong. Yang apa namanya yang tadi kan bikin vektor kan kayak gitu kan maksudnya dari pen tool kan. Apakah untuk layar-layarnya itu dipisah atau emang bikin layar baru atau kita bikin kan tadi kan kaki sama badan kan beda gitu, sama kepala juga beda gitu. Apakah layar-layarnya itu dibedain apa dijadiin satu aja gimana? Coba gitu. kasih. Oke, sama-sama coba bantu jawab ya. Jadi maksudnya tuh kayak bagian kepala, bagian rambut itu apakah lebih bagusnya dalam satu layer atau dibedain layarnya? Nah, jadi ada dua tipe. Kalau misalkan teman-teman tipe desainer yang perfeksionis atau teman-teman yang pengen mementingkan kerapihan, nah teman-teman bisa pakai layar itu dibedain aja. Misalkan layar satu buat kepala, layar satu buat badan. Nah itu lebih kelihatan rapi. Nah itu positifnya atau poin lebihnya ketika teman-teman pengen animasiin ke Adobe After Effects atau aplikasi-aplikasi yang lain itu bakal lebih mudah banget. Nah, misalkan contoh saya screen. Nah, tadi kan di awal saya nggak ngebahas soal layar. Karena di sini saya bikin semuanya dalam satu layar. Nah, kalau kita pengen lihat layarnya apa aja. Nah, ini ada di bagian pojok kanan layar. Nah, ini semuanya dalam satu layar semua. Nah, yang kayak gini emang kelihatannya nggak rapih gitu loh, nggak berantakan. Tapi kalau misalnya teman-teman tipe-tipe yang misalnya perfeksionis, teman-teman desainer yang rapih, lebih bagus lagi dipisahin. Misalkan tadi di bagian layar satu buat badan. Kemudian kita bikin layar lagi kepala. Nah, bagian kepalanya misalkan kita cari mana tadi ya? Oh, ini. Background. Nah, ini contoh layar yang kita pisahin. Nah, yang kayak gini boleh, bahkan bagus, karena ini kan kayak melatih kerapihan kita. Kalau misalnya teman-teman jadi kontributor di Freepik atau di situs-situs kayak Microstock, lebih bagusnya teman-teman layarnya dipisahin. Nah, karena misal ini ngaruh banget nih ke kualitas si desainnya gimana kalau kita jual di Microstock. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen hemat waktu, pengen cepat, dalam satu layar juga nggak apa-apa. Misalkan desainnya dia cuma butuh desain JPEG-nya doang, nggak butuh AI-nya. Nah, itu bisa satu layar aja biar cepat. Nah, mungkin kalau teman-teman yang user friendly Photoshop pasti penting banget tuh ngepentingin soal layar. Tapi kalau misalkan di kayak software-software berbasis vektor kayak Corel, kemudian Adobe Illustrator, nah kita walaupun dalam satu layer itu nggak terlalu masalah gitu. Berbeda dengan dari Photoshop. Kalau Photoshop itu kalau misalnya layarnya salah, bakal ngaruh ke si gambarnya juga di penempatan layarnya. Oke, Kak, saya rasa itu aja. Oke, mungkin dari Kak Ziad, apakah udah jelas dan terjawab pertanyaannya? Udah jelas. Makasih. Sama-sama, Kak. Makasih buat pertanyaannya. Boleh lanjut buat teman-teman selanjutnya kalau misalnya masih ada yang pengen ditanya, boleh langsung raise hand lagi, atau langsung di kolom chat ya. Iya, benar banget. Dikulik-kulik aja guys ilmu
dari Kak Abad hari ini, karena ini hari terakhir Artistry Camp ya, nggak bakal ketemu lagi. Kita mungkin tahun depan bisa ketemu lagi, cuman sekarang aja kita nanya, kita kulik info dari Kak Abad. Ya, tanya apa lagi? Mangga. Iya, betul. Boleh banget teman-teman nanya mungkin tentang warna. Mungkin dari aku kali ya, Kak Abad. Boleh. Aku mau nanya kalau misalnya untuk fits gitu, Kak. Untuk misalnya poster makanan gitu ya, itu bagusnya warna apa ya, Kak? Terus perpaduan warna yang harus dihindari tuh yang kayak gimana sih? Oh, kuliner ya. Iya. Kalau kita lihat poster makanan itu kan warna-warna yang sangat berpengaruh pada makanan tuh biasanya kebanyakannya ada yang merah, ada yang kuning, atau oranye. Nah, itu perpaduan warna yang biasa banget dipakai di dunia kuliner. Nah, itu tuh susunannya, perpaduannya itu menggunakan teknik dari, kita lihat tadi, nah dari analogus, Kak. Nah, jadi analogus ini misalkan merah. Nah, merah ini bisa kita turunin ke oranye. Oranye ini bisa kita turunin ke kuning. Nah, ini warna-warna yang biasa dipakai untuk warna-warna kuliner. Nah, misalkan warna-warna yang untuk dihindari itu sebetulnya tergantung kepada keyakinan masing-masing juga. Misalkan ada orang Chinese yang nggak mau pakai warna hitam mungkin. Karena hitam itu kan kadang menggambarkan kayak kegelapan gitu loh. Nah, itu tergantung, balik lagi ke keyakinan sendiri, ada yang warna nggak cocok itu apa. Kalau menurut saya sendiri, warna yang nggak cocok untuk makanan itu biru. Soalnya di makanan nggak ada yang warnanya biru. Kayak contoh logo Burger King yang dulu kan. Salah satu alasan logonya Burger King, ngeredesain logonya itu adalah karena ada unsur warna birunya. Kita bisa lihat. Nah. Nah, ini logo Burger King ya. Nah, mereka ganti logo ke logo baru. Logo barunya kan seperti ini. Nah, ini bukan tanpa alasan. Tapi kalau dilihat di logo yang lama, logo Burger King ini udah bagus banget. Cuman sayangnya ada warna biru. Nah, di dalam unsur makanan nggak ada warna biru di dalam makanan. Nah, karena itulah mereka meredesain logonya menjadi logo yang baru. Nah, ini sebenarnya logonya logo udah lama, tapi mereka merestorasi logo lama menjadi logo yang baru. Karena apa? Karena salah satu kesalahan satu warna aja. Nah, jadi mereka memutuskan untuk redesain logonya ke logo yang baru. Nah, itu Kak. Jadi warna yang untuk dihindari untuk makanan menurut aku adalah warna biru. Oke. Masih. Oke, biru ya, Kak ya? Iya, Kak. Oke, udah jelas banget nih. Aku Gimana Kak Cici? Kalau aku baru nyadar sekarang sih kalau misalnya ternyata warna tuh ada teorinya juga gitu ya, ada yang cocok apa enggak, karena selama ini aku mikirnya kayak mana warna yang enak dilihat aja. Ternyata ada juga ya kalau misalnya buat makanan nggak boleh warna biru, sebaiknya jangan warna biru. Oke, ilmu baru lagi nih ternyata. Oke. Oke, buat teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh ya. Oke. Benar, boleh banget, masih kita tungguin ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kayaknya udah pada ngerti semua nih, udah nggak ada lagi yang mau nanya, nggak ada lagi yang bingung-bingung. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanya atau kayak malu-malu mau nanya di sini, boleh banget langsung dikontak ke Kak Abadnya langsung ya Kak, di Instagramnya Kak Abad. Apakah Instagramnya? Abad.badru. Abad.badru. Iya, boleh. Kontak ke sana ya teman-teman. Oke. Terima kasih Kak Abad buat sesi pemateriannya. Ya, sama-sama. Banget. Oke.
Nah, Kak DC, karena kita udah selesai ya sesi tanya jawabnya. Ngomong-ngomong nih, Kak DC inget gak sih tugas minggu lalu yang logo itu? Ingat dong, yang minggu lalu bikin Nike ya teman-teman, ngebikin contoh itu, bikin logonya. Iya bener banget, banyak banget yang bikin dan udah bagus-bagus banget, semuanya kayak sama banget sama logo aslinya ya. Kayak udah jago banget ya, sekali dikasih materi langsung set jadi tuh. Iya kayaknya Kak Abad emang ngajarinnya bener-bener sampai detail banget, jadi pada jago-jago. Nah, sebagai bentuk apresiasi ya Kak DC, kita akan memberikan hadiah nih untuk salah satu peserta dengan tugas logo terbaik. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah ngerjain tugas logonya, mungkin kayaknya aku nih yang menang, pasti aku paling bagus, yang udah pede banget, siap-siap. Siapa ya menangnya? Tapi aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang nggak menang, jangan berkecil hati ya, karena walaupun nggak menang pun nggak akan mengurangi skill dan kreativitas teman-teman semua gitu ya. Jadi yang penting kalian ngumpulin tugas, jadi makin kreatif, jadi lebih berproses ya, jadi lebih baik di Artistry Camp. Jadi latihan ya kemarin tuh. Iya, benar banget. Oke, dari kayak 100 lebih ya nggak sih Div yang bikin? Iya, benar banget. Banyak banget pokoknya yang bikin. Ada satu yang menurut kita paling baik, dan siapa tuh kira-kira? Siapa ya? Udah pada penasaran nih kayaknya langsung aja. Selamat buat selamat buat Kak Hafisa Maharani Vanda sebagai pemenang tugas logo terbaik. Selamat ya Kak Hafiza. Ada nggak nih Hafizanya? Hadir nggak ya Kak Hafiza hari ini? Oke. Oh hadir. Ini ternyata. Kak. Boleh sapa dulu Kak. Halo Kak Hafiza. Hadir ya ternyata hari ini Kak Hafiza. Ya terima kasih Kak udah ngumpulin logo, udah dapet karya terbaik nih. Selamat ya Kak Hafiza. Dan untuk keperluan nanti hadiah, boleh Kak Hafiza menghubungi teman-teman panitia yang ada di grup WA ya Kak. Iya benar banget. Langsung aja di chat habis acara ini selesai ya. Selamat sekali lagi Kak Hafiza. Buat teman-teman yang lain jangan kecewa ya dan berkecil hati. Iya dong. Jangan minder atau gimana-gimana, karena punya kalian juga bagus banget semuanya. Nah, dilanjut mungkin dari PO kita, dari project officer kita memberikan apresiasi. Mungkin apakah hadir hari ini project officer kita? Ada. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan untuk pokoknya buat tadi Kak Hafiza, makasih banget nih udah mau daftar di Artistry Camp sama udah mau berproses nih sama kita sama-sama semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain juga nih, jangan berkecil hati walaupun belum menang. Ingat juga kan, walaupun gak menang tapi kalian juga udah berproses gitu. Udah dapat ilmu dari Kak Aba, dari Teh Riva kemarin. Jadi walaupun gak menang kalian masih dapat ilmunya. Semoga selamat aja buat semuanya ya. Iya, benar banget. Buat teman-teman yang belum menang, jangan sedih karena kita masih ada hadiah untuk peserta lainnya, yaitu hadiah untuk peserta teraktif. Nah, benar banget. Jadi yang teman-teman peserta yang dari kemarin udah aktif bertanya, aktif ikut artistry tiga-tiganya, terus ngerjain tugas, pokoknya kalian lah yang akan terpilih menjadi salah satu. Siap-siap aja ya jadi pemenang ya. Yang merasa aktif. Tapi emang peserta Artistry Camp ini memang aktif-aktif semua nggak sih Kak? Aku lihat di grup WA selalu ramai banget pada bertanya gitu. Ramai nanyain info, terus yang datang juga ramai ya tiap pertemuan. Iya bener. Langsung aja kali ya Kak DC dikasih tahu siapa sih peserta teraktif kita. Selamat untuk Kak Ziad.
sorry aku kalau salah baca namanya, Ziad Adarukutni sebagai pemenang peserta artistik teraktif. Selamat Kak Ziad. Ini Kak Ziadnya boleh say hi dulu Kak sedikit. Halo. Halo, selamat ya Kak. Kak Ziad, bisa langsung hubungin panitia kita ya untuk keperluan hadiahnya. Terima kasih Kak Ziad dan teman-teman yang lain yang udah aktif ikutan Artristi Camp 2021. Iya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pemberian apresiasi untuk pemateri kita nih yang keren banget nih dari tadi. Udah 2 minggu berturut-turut bersama dengan kita. Bener banget. Langsung aja boleh sama operator dibantu untuk share screen mungkin. Oke, Kak Abad, ini e-sertifikat sebagai apresiasi kami untuk Kak Abad yang sudah ditandatangani oleh Ketua BEM, Ketua BEM KMFP 4, Kepala Departemen Media Kreatif BEM KMFP 4, dan Project Officer Artistik Camp 2021. Ya, betul sekali. Mulai untuk Kak Anas sebagai Project Officer Artistik Camp untuk menyampaikan apresiasi kepada Kak Abad sedikit mungkin. Oke, sebelumnya makasih buat MC buat perkenaan waktunya. Nah, aku di sini mewakili seluruh jajaran panitia Artistik Camp 2021. Berterima kasih nih yang sebesar-besarnya pada Kak Abad yang kurang lebih udah selama 2 pertemuan ini atau 2 minggu ini sudah mau men-sharing gitu pengetahuannya. Serta mengajarkan kita gitu dari logo, poster, on the spot itu langsung ke workshop. Nah, mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami untuk Kak Abad berupa sertifikat. Semoga Kak Abad berkenan untuk menerimanya. Mangga Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Abad untuk kedua pertemuan ini dan ilmu-ilmu yang di-sharingkan benar-benar bermanfaat banget buat kita. Benar, mungkin kita foto bareng dulu ya sama Kak Abad sama Kak Anas. Boleh dibantu untuk panitia, aku hitung ya. Dari kamu, Div. 2 kali ya kita fotonya. Oke, pertama 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Anas, Kak Abad. Ya, terima kasih semuanya. Oke, waktu artistry pertemuan pertama kan kita udah dibuka sama kalimat sambutan dari PO nih, ya kan? Kayaknya nggak lengkap banget kalau nggak ada penutupan juga dari project officer kita juga, ya nggak sih? Ya dong, dibuka sama Kak Anas, harus ditutup juga sama Kak Anas kali ya. Benar. Oke, boleh buat Kak Anas menyampaikan sepatah 2 kata untuk sebagai penutup rangkaian acara Artistik Camp 2021 ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mewakili seluruh panitia Artistik Camp mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini yang kurang lebihnya 3 rangkaian ya. Yang mulanya kita belajar basic belajar Adobe Illustrator, lalu kita juga belajar mengenai pembuatan logo, sampai tadi kita semua belajar mengenai pembuatan desain poster yang baik. Nah, harapan aku semoga setelah mengikuti acara ini teman-teman dapat ilmu gitu, serta hal yang baru yang tentunya berguna buat teman-teman. Nah, jika dalam pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangannya, saya meminta feedback dari teman-teman supaya acara ini dapat ada perbaikan untuk kedepannya. Dengan ini, aku sebagai PO Artistik Camp menutup secara resmi acara ini. Mungkin sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Kak Anas untuk kata penutupnya. Berarti artinya kita udah di penghujung acara banget ya, Div. Tapi aku mau ingetin buat teman-teman untuk mengisi absensi ya. Iya, jangan live dulu ya teman-teman, kita isi absensi dulu. Oke, mungkin untuk teman-teman boleh di-copy dulu ya. Oh iya, aku juga mau ingetin, harus hadir 2 pertemuan untuk dapat e-sertifikat bukti ikut Artistik Camp. Jadi sayang banget ya kalau udah capek-capek kita bekerja keras, belajar selama 3 pertemuan tapi nggak dapat e-sertif gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk absen. Oke, sembari
nunggu absensi, mungkin kita bisa dokumentasi dulu kali ya. Iya, boleh. Dokumentasi kita. Bener banget. Kalau nggak foto bareng kayak nggak afdol ya. Apalagi kita udah di rangkaian acara terakhir. Boleh buat kenang-kenangan ya dokumentasi terakhir nih. Boleh dong. Bener-bener udah di ujung banget ya Kak. Sayangnya kita udah harus berpisah banget nih sama peserta artistry. Kayak minggu depan udah nggak ada lagi workshop dari kami. Mungkin untuk kenang-kenangan kita bisa foto bareng ya. Oke, boleh buat teman-teman di on cam dulu dong. Biar kita sekalian dokumentasi sama Kak Abad juga. Iya, betul. Oke, kami tunggu ya teman-teman on cam-nya. Mungkin untuk link absensi bisa teman-teman copy dulu karena bisa diisi habis acara selesai karena linknya bakalan tetap dibuka ya sampai sore ini. Ya, kita tungguin teman-teman buat absen. Udah banyak on cam. Dong teman-teman on cam dulu. Boleh teman-teman. Kita hitung mundur kali ya seperti biasa. Boleh, boleh. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita foto bareng. Aku hitung ya teman-teman. Karena yang on camera ada di slide pertama aja, jadi aku foto mungkin 3 kali ya untuk slide pertama ya. Oke. 1, 2, 3. 2 kali. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan udah on cam. Semoga, oh iya, sebelum mengakhiri acara kita mau ngapain dulu nih Kak DC? Kita tadi awalnya udah jargon, kita tutupan juga harus jargon juga guys. Kita harus jargon terus. Kalian on cam, ya. Jangan off cam dulu dong teman-teman. Ya, kita temenin kita ya. Biar rame. Nah, yuk. Teman-teman boleh on mic juga ya sekarang. Ya, boleh teman-teman, jangan malu-malu ya untuk jargon bareng kita karena ini terakhir kalinya banget nih. Benar, penutup ya, Div. Jargonnya kalau misalnya kita bilang Artistry Camp 2021, teman-teman bilang design your dream, create the team. Oke, udah siap ya teman-teman? Oke, aku jargon ya. Artistry Camp 2021. Desain your dream. Oke, semangat banget nih teman-teman. Keren banget. Teman-teman semua, terima kasih. Semoga ilmu yang diajarkan selama 3 pertemuan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bisa dimanfaatkan juga dimaksimalin pengetahuannya, knowledge-nya untuk berkarya lagi. Wah, semoga kita bisa ketemu lagi ya di acara atau event di Unpad berikutnya. Oke, semoga ilmu-ilmunya bisa kepake, nggak sia-sia gitu ya, udah 3 kali ikut pertemuan artistry. Terus abis itu, iya bener banget, semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di acara-acara selanjutnya. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata selama acara Artistry Camp ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semua. Ya, sekian dari aku, Diva. Dan aku, DC. Pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Terima kasih yang udah datang. Terima kasih. Udah boleh live ya. Jangan lupa absen ya, teman-teman.